Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 321, Pertemuan. Lydia masih mengenakan pakaian formal kerjanya. Dengan kuncir kuda, korset, dan baju yang disulam bergambaran naga ungu dengan benang sutra. Setelan pakaiannya yang bertemakan gunung dan dibuat secara khusus, membuat auranya kian tampak wanita yang penuh gairah. Ivan menatapnya. Ini kedua kalinya kamu masuk tanpa izin ke rumahku. Berani sekali kamu melakukannya lagi. Set! 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 3 jarum perak melewati pipi Lydia dan langsung menancap ke ubin batu di sampingnya. Kemarahan Ivan tidak direka-reka. Waktu itu, Lydia tiba-tiba memasuki rumahnya seperti ini juga. Awalnya, Ivan mengira setelah insiden Hoshino, Lydia menjadi agak kagum pada dirinya. Lydia ini baru diberi pelajaran berapa lama? Sungguh tidak disangka, sekarang dia masih saja seperti ini. Suka-suka sendiri dan tanpa mengindahkan perkataan Ivan. Wajah cantik Lydia agak pucat, matanya yang jernih menyeratkan kemarahan. Pihak Kunlun kami punya hak untuk memasuki tempat manapun untuk penyelidikan, kamu. Kalau ada apa-apa cepat katakan, kalau tidak, cepat pergi. Ivan menyela basa-basinya. Bos kami ingin bertemu denganmu. Ujar Lydia. Dia menunggumu di gerbang kedamaian surga. Dia ingin bertemu denganmu. Dia datang secara pribadi. Bos Kunlun, juga dikenal sebagai kepala otoritas Kunlun. Waktu itu, Lydia masuk ke rumahnya karena bos Kunlun ingin menemuinya juga. Ivan memintanya untuk memanggil bos Kunlun untuk datang secara pribadi. Tetapi Ivan benar-benar tidak menyangka, bosnya itu akan datang secara pribadi. Sebagai organisasi resmi, tidak semudah itu juga untuk menumpas Kunlun. Karena mereka sudah sampai di gerbang rumahnya, Ivan pun tentu saja harus menemuinya. Alhasil, Ivan pun mengikuti Lydia keluar dari kedamaian surga. Di depan area villa, terparkir sebuah kendaraan minivan panjang berwarna hitam. Di luar pintu mobil. Begitu melihat Ivan datang, 2 orang Kunlun membuka pintu mobil untuk mempersilahkan Ivan masuk. Bos kami di dalam mobil. Ujar Lydia. Tanpa perlu Lydia bicara, begitu masuk mobil, Ivan melihat seorang pria parubaya berseragam Kunlun sedang duduk dengan tenang. Ivan secara alami duduk di hadapannya dengan santai dan tegas, lalu menatap pria parubaya itu. Tubuh orang ini proporsional, tidak gemuk dan tidak kurus juga. Tampaknya, dia selalu melatih ototnya. Dia terlihat berusia 40 tahunan. Dengan alis yang agak memutih, hidung mancung, dan sepasang matanya yang tegas, orang itu tampak seperti orang yang berpengalaman dan memahami segalanya. Hal ini membuat Ivan merasa aura orang ini agak mengancam dirinya. Kemudian, orang ini pun tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri. Ivan, kita akhirnya bertemu. Nama aku Pati Adnan, Kepala Otoritas Kunlun. Tapi, aku rasa gelar ini terlalu resmi, jadi aku biasanya menyuruh mereka memanggilku bos saja. Ivan berjabat tangan dengannya tanpa perasaan sungkan. Dia langsung berkata, anak buahmu sudah masuk tanpa izin ke kediamanku 2 kali. Tidak boleh sampai terjadi yang ketiga kalinya. Kalau terjadi lagi, akan ada yang terluka. Katakan saja, apa yang kamu inginkan dariku? Apa kamu merokok? Pati mengeluarkan sebatang cerutu. Ivan menerima cerutu itu, lalu menyalakannya dan mengembuskan asap tebal dari mulutnya. Asap tebal dengan cepat tersedot oleh sistem udara segar di dalam mobil. Jadi, asap tersebut pun tidak meninggalkan bau. Pati juga menyalakan satu batang. Waktu itu aku mencarimu karena banyak kasus misterius yang muncul beberapa waktu lalu. Orang yang bertanggung jawab atas kasus-kasus ini semuanya mengarah padamu. Pati mengeluarkan map dokumen dan menyerahkannya kepada Ivan. Dia memberi isyarat padanya untuk melihatnya sendiri. Ivan pun membukanya. Halaman pertama adalah informasi, usia, alamat, dan bahkan nomor KTP-nya. Setelah itu, ada beberapa foto dan catatan kriminal Ivan. Keluarga Walsh Kota Sisbay, Adrian Walsh, tangan dan kaki patah. Keluarga Wallace, Connie Wallace, tangan dan kaki patah. Keluarga Clinton, kematian Elizabeth Clinton, Kota Giant, kematian Stuart dari keluarga Mac. Ivan tidak membacanya secara detail. Setelah melihatnya, kelihatannya orang-orang ini adalah orang yang sudah dihukum atau dibunuh Ivan, sejak menjadi seorang petarung. Terus apa? Ivan mengembalikan dokumen itu tanpa ekspresi apapun. Ivan merasa, tak satu pun dari mereka yang tidak bersalah. Dia juga tidak takut jika Pati memeriksanya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Pati dapat menangkapnya, dia masih bisa bebas dengan selamat. Ivan, kamu jangan salah paham. Hanya saja, dalam waktu singkat, kemampuanmu tiba-tiba mencolok. Makanya, aku ingin menemuimu dulu. Kali ini, aku ada pertanyaan untukmu. Pati mengatakan ini dengan tatapan serius dan menambahkan. Tenang saja, aku punya perangkat pelindung sinyal di mobil ini dan detektor pemantauan. Percakapan kita sangat rahasia. Jadi, kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan tenang. Apa pertanyaannya? Kata Ivan. Tidak semua pertanyaan bisa aku jawab. Pati agak termenung. Apa kamu yang berulah di Balai Dewa Kerajaan Ayamnia? Kamu jangan terburu-buru menyangkalnya. Kamu satu-satunya yang meninggalkan kerajaan Dragonfire kemarin. Lalu, malam itu Hoshino. Pati masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ivan menyela. Aku tidak pernah bilang akan menyangkalnya. Aku orang di balik Balai Dewa Kerajaan Ayamnya itu. Memangnya kenapa? Pati kaget.
Meskipun menurut informasi yang dia miliki, sudah dikonfirmasi bahwa masalah balai dewa kerajaan ayamnya kemungkinan besar memang terkait dengan Ivan. Pati masih sangat terkejut ketika Ivan benar-benar seperti Seker yang langsung mengakuinya. Hancurnya balai dewa kerajaan ayamnya sudah menjadi masalah internasional. Dampaknya sungguh besar. Pati menatap Ivan begitu lama. Dia sungguh tidak habis pikir, bagaimana Ivan melakukannya. Sejujurnya, sebelum datang, dia masih berpikir kalau kejadian itu mungkin bukan ulah Ivan. Dia merasa, mungkin dirinya lah yang terlalu banyak berpikir, semua ini hanya kebetulan saja. Aku hanya ingin mengatakan 3 kata untuk masalah ini. Kerja yang bagus. Tiba-tiba Pati tertawa. Tempat terkutuk itu akhirnya runtuh. Bagus sekali. Haha, sejujurnya, kamu melakukan apa yang selalu diriku impikan, tapi tidak berani kulakukan. Apa kamu mencariku hanya untuk ini? Tanya Ivan penasaran. Ya benar, karena sampai tingkat internasional sedang menyelidiki ini. Meskipun kerajaan ayamnya mengklaim bahwa balai dewa itu hancur karena bencana alam, pada kenyataannya, orang-orang top di dunia, termasuk petinggi kerajaan ayamnya, semuanya tahu bahwa itulah manusia. Jadi, mereka pun sedang menyelidikinya. Seharusnya, mereka tidak butuh waktu lama mencari tahu tentangmu. Makanya, aku perlu mencari tahu dengan jelas, melapor ke atasanku dan meminta mereka membuat keputusan. Tapi jangan khawatir, kamu pasti baik-baik saja atas tindakanmu ini. Adapun bagaimana para petinggi akan menangani masalah ini, masih belum tahu. Oh. Ivan tidak terlalu memedulikan ini. Sehebat apapun kerajaan ayamnya, mereka tidak mungkin secara terbuka menyeberangi kerajaan Dragon Fury untuk menemui Ivan untuk membalas dendam. Satu lagi. Pati berkata. Ivan, apa kamu bersedia bergabung dengan Kunlun? Kami membutuhkan anak muda seperti dirimu. Kamu tenang saja, kamu akan langsung menjadi pemimpin tim asal mau bergabung. Kunlun tidak akan pernah merugikanmu. Sudahlah, aku tidak terlalu tertarik. Ivan berkata. Kalau sudah tidak ada apa-apa, kita mengobrol sampai di sini saja, ya. Setelah membuka pintu mobil, Ivan pun pulang ke villa. Dia tidak memiliki perasaan buruk atau baik terhadap Kunlun. Ivan dan Kunlun layaknya dua orang asing yang saling berpapasan. Oleh karena itu, dia tetap tidak tertarik, mau seberapa kuat atau seluar biasa apa yang dilakukan Kunlun. Selain itu, bergabung dengan organisasi resmi akan banyak membatasi diri Ivan. Ivan menyukai kebebasan, bukan perbudakan. Jadi, dia tentu saja tidak mau bergabung dengan organisasi semacam ini. Bab 322, sungguh kebetulan. Saat ini, ada 2 hal yang ingin dilakukan Ivan. Pertama, menjadi lebih kuat. Kedua, bunuh pelaku yang menghancurkan keluarga Reed waktu itu. Tidak lama setelah pulang ke villa, Seker meneleponnya. Tuan, kami sudah menemukan Doni. Tapi, keadaannya kurang baik. Kami menemukannya di sebuah desa pegunungan. Dia terluka parah dan masih koma, saat ini keluarga Max sedang menyelamatkannya. Baiklah, rawat dia dengan baik. Setelah luka-lukanya pulih, suruh dia temui aku. Ivan baru saja menutup telepon Seker, ponselnya mulai berdering lagi. Telepon itu dari nomor tidak dikenal. Ivan mengernyit. Biasanya, dia tidak suka menjawab nomor tidak dikenal. Dia langsung menolak teleponnya. Namun, telepon dari nomor itu kembali masuk. 3 hingga 5 kali berturut-turut. Ivan pun mengangkatnya dengan wajah kesal. Siapa? Halo, permisi, dengan Ivan? Terdengar suara yang penuh kehati-hatian. Ya aku, kamu siapa? Halo, halo. Aku kakaknya Lilian, Ian. Kakaknya Lilian? Ivan berpikir sejenak. Lilian memang pernah bilang dia memiliki kakak bernama Ian. Meskipun mereka saudara tiri, hubungan antara keduanya sangat baik dan tidak ada kerenggangan. Selain itu, Ian adalah satu-satunya orang di keluarga Lilian yang tahu bahwa Ivan dan Lilian punya hubungan. Jika dibahas, 2 hari ini memang sibuk sekali. Mereka tidak pernah berkomunikasi lagi setelah nonton film malam itu dan bertemu Hoshino juga. Mengetahui yang menghubunginya kemungkinan besar akan menjadi kakak iparnya, sikap Ivan pun segera lebih lembut. Halo, Kak. Apa ada yang bisa kubantu? Mana Lilian? 2 hari ini aku sibuk sekali, jadi tidak sempat merawatnya. Apa dia baik-baik saja? Dia tidak terlalu baik. Di sebuah rumah sakit kota Giant, ayah Lilian sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, kondisinya kian memburuk. Dari wajahnya terlihat jelas berubah, yang tampak lemah sekali. Malam itu, Martin menyerangnya hingga melukai isi perutnya. Jika operasi tidak tepat waktu dilakukan, nyawanya mungkin sudah melayang. Begitu cederanya sudah pulih, dia segera menghubungi kenalannya untuk menyelamatkan putrinya dari kediaman keluarga Malen. Alhasil, usahanya tidak berguna. Kenalan yang dia cari, enggan menyinggung keluarga Malen yang berada di peringkat ke-13 di daftar orang kaya. Sheldon menyesal. Dia menatap Ian, yang sedang berbicara di telepon dan mengangguk kepadanya. Katakan padanya, dia adalah satu-satunya harapan kita. Kuharap putriku tidak salah memilih orang. Ian memegang ponselnya dan agak terhenyak. Kemudian dia baru berkata, Ivan, aku harus memberitahumu sesuatu. Malam itu, adikku mengajakmu menonton film. Setelah pulang ke rumah, Ian menduduki peringkat Sheldon yang ke-13 dalam daftar orang kaya. Putra keluarga Malen dan kepala keluarga Malen ingin menikahi Lilian untuk mengubah nasib hidup mereka. Putranya, Kano membawa cucunya, Martin datang ke rumah dan memaksa Lilian untuk menikah dengan Martin. Serangkaian cerita pun diceritakan pada Ivan. Hari pernikahan mereka adalah hari ini. Kalau adikku tidak menerimanya, keluarga Malen akan menyerang ayahku lagi. Apa? Ian baru selesai berbicara. Ivan sudah mengerutkan kening. Kakak tenang saja. Tunggu aku. Aku akan segera pergi ke rumah sakit. Telepon pun ditutup.
Ivan meninggalkan kedamaian surga dan naik taksi ke rumah sakit. Dia tidak lupa membawa hadiah untuk mengunjungi ayahnya Lillian. Di rumah sakit, Ivan marah besar setelah mengamati kondisi fisik Sheldon. Martin ini sungguh kejam. Mereka menyiksa Sheldon habis-habisan. Untungnya, Sheldon selamat. Paman, Bibi, kalian tenang saja. Lily akan baik-baik saja. Ivan menenangkan Sheldon dan kedua istri Sheldon. Setelah insiden Lillian, suasana hati mereka sekeluarga tidak karuan buruknya. Ivan, Ian memberitahuku kalau Lily bilang kamu itu orang yang cakap. Sheldon cukup puas dari pertemuan pertamanya dengan Ivan saat ini. Tidak perlu bahas yang lainnya dulu, setidaknya tinggi badan, penampilan, fitur wajah, dan temperamen Ivan cukup luar biasa. Dia tampak mumpuni dalam urusan hubungan dengan orang lain. Dia sudah menerima Ivan. Kamu tidak boleh mengecewakan Lily. Paman fokus pemulihan kesehatan saja. Aku akan menyelesaikan masalah Lily. Kakak ikut aku ke tempat pernikahan keluarga Malen, ya? Ivan menenangkan mereka sekeluarga. Setelah itu, Ivan mempersilakan Ian memimpin jalan dan langsung menuju kediaman keluarga Malen. Cara memenangkan pertempuran adalah dengan memahami diri sendiri dan pihak musuh. Keluarga kecil ini berada di peringkat ke-13 di daftar orang kaya Giant. Meskipun tidak mungkin sampai membahayakan Ivan tetap menyalakan ponselnya dan mencari tahu informasi mengenai mereka. Suasana masih baik-baik saja sebelum melakukan pencarian. Begitu melakukan pencarian, setelah informasi muncul, Ivan tanpa sadar tertegun. Sialan. Orang terkaya ke-13. Kediaman keluarga Malen. Bukan orang lain, kebetulan pengawal seker, keluarga di bawah Gerald. Hei, kebetulan sekali, Gerald. Kamu punya cucu, ya? Kamu seorang peramal juga? Kakekmu? Ivan bergumam pelan dan membaca semua informasi tentang keluarga Malen yang dia temukan secara daring. Ivan yang duduk di samping kemudi sedang membaca informasi sambil mendengus dan mengutuk. Ian mengira kalau Ivan takut, jadi dia agak kecewa. Adiknya selalu membual tentang betapa kuatnya Ivan, bahkan sampai bilang kalau Ivan mampu mengirim puluhan ribu pasukan pada sebuah komando. Sekarang, semuanya tampak sangat berbeda. Memang benar, wanita seringkali dibuat buta ketika jatuh cinta dan diberi bualan oleh pria. Saat cinta sedang membara, mana mungkin ada kekurangan pria yang terlihat di mata wanita. Hati wanita pasti dipenuhi oleh kelebihan-kelebihan pria saja. Hanya orang lain yang bisa melihat dengan jelas. Meskipun Ian kecewa, dia tetap menenangkan Ivan. Ivan, tidak apa-apa. Sebenarnya, sekalipun kamu tidak datang hari ini, aku akan tetap datang dan memberontak di pernikahan itu. Kalau kamu takut, jangan terlalu banyak bicara nanti. Aku akan menghalangi orang-orang itu, lalu nanti kamu bawa kabur adikku. Ian sudah bersiap penuh mempertaruhkan nyawanya. Kak, gawat ini! Ivan berkata. Berhenti di pintu masuk toko pemakaman itu. Aku mau menyiapkan beberapa hadiah. Hah? Ian tercengang. Kemudian, dia tertawa dan berkata. Ide bagus. Toh, kita memang mau ribut. Jadi, kita buat keributan lebih besar. Kota Giant, kediaman keluarga Malen. Pernikahan Martin tidak dilaksanakan di hotel, melainkan di kediaman keluarga Malen. Pertama, karena kediaman keluarga Malen cukup mewah. Villa tempat tinggalnya memiliki area yang besar. Lebih cocok untuk melaksanakan pernikahan daripada di hotel manapun. Tempatnya lebih besar dan lebih mewah. Kedua, ini pernikahan dadakan. Tujuan pernikahannya pun memang untuk dadakan. Karena untuk mengubah nasib keluarga, jadi pernikahan tentu saja tidak akan di hotel. Area villa sudah ramai dengan banyak orang. Di pintu masuk, seseorang sedang menyiarkan laporan hadiah dari para tamu. Selain kerabat keluarga Malen, ada juga beberapa orang yang dekat dengan keluarga Malen dalam daftar orang kaya. Martin dan ayahnya, Kano sangat bersemangat menyambung tamu yang berlalu lalang. Tidak heran kalau keluarga Malen. Pernikahannya sungguh luar biasa. Sepupuku ini, dari waktu ke waktu makin hebat saja. Dia jauh lebih hebat daripada diriku. Kata Stanley. Di tengah kerumunan, dua pasangan suami istri sedang berbincang. Ivan pasti akan mengenali mereka kalau dia ada di sini. Karena orang-orang ini, tak lain adalah kakeknya Ellen, Stanley dan Yanti. Bab 323, orang yang tidak boleh disinggung. Mereka juga diundang untuk menghadiri pesta pernikahan ini. Selain itu, ada dua putranya juga, Jamie dan Jameson, serta istri dan putra mereka. Di sebelahnya duduk adiknya Mabel, Laura dan suaminya, Saxon. Hubungan antara keluarga Stanley dan Gerald selalu baik. Karena pernikahan keluarga sendiri, selain Mabel sekeluarga yang mengatakan mereka ada urusan mendadak, sisanya semua hadir. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga mereka sangat mementingkan pernikahan Martin. Aneh, kenapa Paman Gerald belum kelihatan juga? Tanya Jamie dengan ragu. Paman Gerald sedang dalam pengasingan. Dia bilang, dia mencapai masa terpenting dalam masa latihan menjadi petarung, dia perlu bermeditasi. Dia meminta orang-orang untuk tidak mengganggunya. Kata Stanley. Terkadang aku tidak memahaminya. Dia bahkan sampai tidak peduli dengan pernikahan cucunya sendiri. Dia punya pemikirannya tersendiri. Seluruh keluarga Malen disokong olehnya sendiri. Cara pandangnya tentu saja lebih luas daripada kita. Kata Yanti. Dia pasti punya pertimbangan sendiri. Ditambah, ini cucu dari istri keduanya, bukan istri sahnya. Jadi, wajar juga kalau dia tidak hadir. Pada siang hari, para tamu sudah hadir. Pernikahan ini bergaya tradisional. Di setiap sudutnya begitu meriah dengan warna merah. Setelah pertunjukan ritual yang luar biasa dan megah, pembawa acara pun melangkah ke atas panggung. Aula bunga didekorasi dengan brokat warna-warni, musik dimainkan dengan gembira.
Hari ini, para hadirin dipersilakan kejamuan makan dan segelas anggur dinaikkan untuk memberi selamat kepada pasangan. Para hadirin yang tercinta, hari ini, pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan dengan penuh sukacita. Kami persilakan pengantin wanita untuk naik ke atas panggung. Dengan pakaian indah dan kepala yang ditutupi aksesoris merah, sosok Lilian perlahan muncul dari belakang panggung. Di balik penutup itu, wajahnya tidak bahagia seperti orang lain. Bahkan riasan di wajahnya agak pudar. Sepertinya dia baru saja menangis. Di bawah bimbingan pengiring pengantin, dia melangkah ke panggung selangkah demi selangkah. Bentuk tubuhnya yang seksi memancing kekaguman luar biasa dari orang di bawah sana. Setelah itu, pengantin pria pun naik ke panggung. Martin tampak angkuh dan bangga. Dia mendatangi Lilian dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh satu sama lain. Setelah hari ini, kamu akan menjadi istri keduaku. Sesuai apa yang kamu katakan, setelah pernikahan, kamu akan masuk ke kamar pengantin bersamaku. Setelah itu, aku tidak akan cari gara-gara pada orang tuamu lagi. Sebelumnya, aku tidak peduli saat kamu tidak mau tidur denganku. Tapi kalau hari ini kamu tidak menuruti keinginanku, lihat saja apa yang akan terjadi pada dirimu dan keluargamu. Tubuh Lilian bergetar sedikit, dia mengangguk pelan. Di balik aksesoris penutup kepala, air mata pun menetes di matanya. Kano dan istri pertama Martin, Listia duduk tepat di atas sana. Pembawa acara mengiring musik dengan ritme pernikahan selangkah demi selangkah dengan saksama. Para tamu yang tersebar di ratusan meja di bawah sana, terus bertepuk tangan dengan gembira. Dengan langit yang tinggi dan bumi yang luas, di antara miliaran manusia di bumi ini, kedua mempelai berhasil dipertemukan dalam upacara pernikahan ini. Semua ini karena kehendak langit memberikannya pernikahan yang indah. Oleh karena itu, kedua mempelai dipersilakan menghadap ke langit untuk mensyukuri nikmat ini. Terima kasih atas berkat pernikahan ini. Terima kasih sudah merestui berjalanannya acara yang indah hari ini. Mari bersyukur. Pembawa acara memberi isyarat agar kedua mempelai berlutut. Tanpa basa-basi lagi, Martin langsung berlutut. Namun, Lilian hanya diam saja, tak kunjung berlutut. Nona Lilian, cepat berlutut. Raut wajah Martin tenggelam. Lilian, apa yang kamu lakukan? Kamu masih tidak berlutut? Bukannya aku tidak mau. Aku tidak bisa berlutut. Lilian merasa seluruh tubuhnya kaku. Dia tidak bisa mengendalikan kakinya. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Tidak ada yang memperhatikan, jarum perak telah menusuk pinggang dan perut Lilian sejak kapan. Karena tidak merasakan sakit, bahkan Lilian sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Setelah waktu yang lama, semua hadirin di bawah panggung pun menyadari hal ini. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi pada pengantin wanitanya? Kenapa dia tidak berlutut? Keluarga Stanley juga merasa agak aneh. Mungkinkah pengantin wanita tidak bahagia? Atau ada sesuatu di sendi kakinya? Sementara semua orang bertanya-tanya. Tiba-tiba. Wush! Pin! Pin! Wiu! 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 Terdengar suara ambulans yang memilukan. Di luar pintu, 20 hingga 30 orang mengenakan pakaian polos dan membawa karangan bunga. Jalan di depan dibuka. 8 pembawa peti mati memanggul sebuah peti. Peti mati hitam besar itu sangat mencolok. Orang yang lainnya memainkan musik berduka di samping pembawa peti. Dentuman keras, diiringi suara bertabrakan, gong, drum, dan lonceng dimainkan dengan keras. Tidak hanya itu, kertas kuning tersebar dan terbang ke seluruh langit. Dari kejauhan, prosesi upacara kematian itu mendekati area pernikahan. Segera, raut wajah semua orang berubah. Pada hari pernikahan keluarga Malen, bisa-bisanya ada sekelompok orang membawa peti mati. Martin tiba-tiba berdiri dan wajahnya seketika pucat. Kano, bahkan anggota keluarga Malen semuanya menatap sekelompok orang itu terus mendekat ke sana. Kalian ini? Martin baru saja akan berdiri dan mengajukan pertanyaan. Bam! Tiba-tiba, peti mati itu terbang seperti bola meriam. Peti mati berbalik di udara dan langsung menuju Martin. Kecepatannya terlalu tinggi. Peti itu terbang dalam garis lurus dan dengan keras menabrak Martin. Meskipun Martin hanya selangkah lagi untuk memasuki alam seorang petarung, saat ini dia masih tenggelam dalam keterkejutannya. Dadanya pun terhantam peti dengan keras. Peti mati itu seperti truk besar yang membuatnya langsung terhempas. Kemudian, suara patahan tulang pun terdengar. Bang! Martin jatuh di panggung pernikahan. Wajahnya pucat dan seteguk darah pun keluar dari mulutnya, hingga mewarnai panggung merah besar menjadi lebih merah. Sebelumnya merah karena ornamen, lalu sekarang merah berdarah. Sebuah peti mati tergeletak di seberang panggung hingga membuat orang-orang bergidik. Martin masih hidup, tapi keadaannya sekarat. Martin! Kano terkejut dan segera naik untuk memeriksanya. Dia pun tak kuasa menahan keterkejutannya saat melihat kondisi putranya. Dokter! Dokter! Segera panggil dokter! Cepat! Kano berteriak dengan histeris. Cedera putranya sungguh parah. Terlihat jelas, dadanya cekung ke bawah dan seluruh tubuh bagian atasnya agak berubah posisi. Putranya pasti sudah mati kalau bukan seorang petarung. Siapa yang berani menerobos masuk ke pernikahan keluarga Malen? Kano sangat marah dan memelototi tim pemakaman itu. Para tamu yang tersebar di ratusan meja sana pun tercengang. Tidak ada yang menduga, 1 detik sebelumnya adalah kebahagiaan kedua mempelai, detik berikutnya menjadi adegan berdarah. Mempelai pria langsung terkapar dan memuntahkan darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Orang yang tidak boleh kamu singgung! Ketika semua orang terkejut, sebuah teriakan terdengar dari luar pintu. Segera, 2 orang segera masuk dari luar gerbang. Ayah, cepat lihat! Itu!
Di samping Stanley, Jamie tiba-tiba mengarahkan pandangannya dan menunjuk ke depan. Ada dua orang yang masuk dari luar gerbang. Salah satu dari dua orang itu. Mereka kenal. Tepatnya Ivan. Ivan? Stanley tiba-tiba tercengang. Bagaimana bisa cucu menantunya datang ke sini? Apalagi, dari ekspresinya, sepertinya datang dengan tujuan buruk. Dia mau apa? Laura terkejut. Yanti, Jameson, dan Saxon semuanya tercengang. Para tamu pun diam membisu. Panggung pernikahan. Lillian melihat Ivan dan kakaknya melalui celah penutup kepalanya. Dia mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat, jantungnya berdegup kencang. Dia sangat bersemangat sampai air matanya mengalir. Namun, antusiasme itu berganti menjadi rasa khawatir. Ivan, apa dia mampu bertarung melawan keluarga Malen? Keluarga Malen adalah keluarga besar berpengaruh di kota Giant. Ian, besar sekali nyalimu itu. Beraninya kamu masuk ke wilayah keluarga Malen dan menyakiti anakku? Dengan sekilas, Kano langsung mengenali kakak Lillian. Kano berpikir, semua ini pasti direncanakan oleh Ian. Kano yang marah pun menggertakkan giginya dan menatap Ian. Aku tidak boleh menyinggungmu. Apa kamu yakin? Bab 324, apa kamu bersedia? Kano yang tidak bisa menyembunyikan amarahnya, langsung memaki Ian. Api amarah sudah berkobar di dadanya. Emosinya sudah meluap. Hari ini, sungguh memalukan. Keluarga Malen yang bermartabat, keluarga terkaya ke-13 dalam daftar orang kaya. Pada hari pernikahan putranya, mereka malah dikirimi karangan bunga peti mati, memainkan musik berkabung dan melemparkan kertas kuning. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, pasti akan menjadi berita utama besok dan masuk ke pencarian panas di internet. Seluruh kota Giant pasti akan menertawakan mereka. Pengawal keluarga Malen sudah bergegas dengan tongkat di tangan untuk mengincar Ivan dan Ian. Ian ragu-ragu. Dia mengira Ivan akan mengirim beberapa karangan bunga saja. Siapa sangka, Ivan sampai membentuk tim pemakaman? Ian sudah menghentikannya, tapi tidak digubris oleh Ivan. Tindakan ini, bukankah sama saja menyinggung habis-habisan keluarga Malen yang sama saja dengan bunuh diri? Awalnya, mereka masih punya alasan masuk akal untuk menghentikan acara pernikahan hari ini. Begitu mengatakan yang sebenarnya, karena masalah harga diri, para tamu dan keluarga Malen mungkin masih bisa melepaskan Lillian. Lalu sekarang, begitu datang, Ivan langsung melukai Martin. Tindakan mengacau ini pasti akan membuat pertempuran antara mereka dan keluarga Malen tidak ada habisnya. Sekelompok tim pemakaman juga tercengang. Ivan memberi mereka 10 kali lipat dari harga mereka dan meminta mereka untuk mengantarkan barang-barang ini. Sesampainya di lokasi pernikahan, mereka mengira itu adalah jenis pemakaman baru atau pernikahan duka karena ditinggal leluhur. Alhasil, mereka baru sadar, mereka datang untuk menghancurkan acara hari ini. Selain itu, sialnya, acara yang mereka hancurkan ini ternyata milik keluarga Malen yang menduduki peringkat ke-13 di daftar orang kaya Giant. Satu persatu dari mereka pun mulai gemetar dari kepala sampai kaki. Seluruh tubuh mereka terasa dingin. Tanpa menunggu Ian berbicara, Ivan langsung mengakui. Ya, aku di sini untuk membawa kabur seseorang. Memangnya kenapa? Wah, beraninya kamu membawa kabur seseorang di wilayah keluarga Malen? Lantas, apa ada sesuatu yang aneh dari pernikahan ini? Terlepas dari apa ada yang aneh atau tidak, sobat ini sudah pasti akan mati. Siapa yang tidak tahu, kalau Kano sangat protektif dan fanatik dalam melindungi anak? Betul sekali. Apa dia sudah gila? Beraninya dia datang ke keluarga Malen untuk membawa kabur seseorang? Dia sampai membuat iring-iringan pemakaman seperti ini? Hahaha. Sobat, lebih baik kamu berlutut dan segera meminta maaf. Keluarga Malen bukanlah sesuatu yang bisa asal kamu usik. Bodoh, datang ke keluarga Malen untuk membawa kabur pengantin. Otakmu pasti sudah rusak, ya. Dengan iringan pemakaman ini, kelihatan sekali kalau bocah ini sungguh meremehkan keluarga Malen. Hehehe. Begitu Ivan berkata demikian, seluruh area pernikahan ini langsung gempar dan diiringi suara cemoohan. Ludah-ludah yang terciprat dari ucapan para tamu itu seolah hampir menenggelamkan Ivan dan orang-orangnya. Ivan, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Stanley yang duduk di depan, tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah Ivan. Apa kamu sudah gila? Bisa-bisanya kamu datang ke sini untuk mengacau. Yanti, Jamie dan Jameson juga turut menghampiri. Ivan, sebenarnya kamu ini kenapa? Ivan, apa yang sebenarnya terjadi? Jamie dan Yanti bertanya. Apalagi yang masih bisa ditanyakan padanya? Laura mencibir. Ayah, jangan ikut campur dalam masalah ini. Mereka jelas ingin melawan keluarga Malen dan cari mati. Diam kamu! Stanley menegur Laura. Kemudian, tanpa menunggu Ivan menjawab, dia berbalik dan berkata kepada Kano. Ini hanya salah paham saja. Sheldon, ini cucu menantuku. Dia datang kemari bukan untuk membawa kabur orang. Dia. Stanley benar-benar tidak bisa cari alasannya, jadi dia hanya berkata. Dia sakit jiwa, jadi mohon dimaklumi tindakannya ini. Setelah itu, dia berteriak ke Ivan. Ivan, kamu masih diam saja? Cepat mengakui kesalahanmu. Ivan sudah pernah bertemu keluarga Stanley. Setelah mengingat-ingat sedikit, dia tidak merasa ada yang tidak beres. Dia hampir lupa, ayah ibu mertuanya adalah adik dari kepala keluarga Malen, yang masuk peringkat ke-13 daftar orang kaya, yaitu adik kandungnya Gerald. Dia tahu bahwa Stanley muncul dengan niat baik. Namun, alasan yang dibuat oleh Stanley ini sungguh membuat Ivan merasa konyol. Ian tertegun. Dia agak bingung atas apa yang terjadi. Tuan Malen, kondisi Tuan Martin, gawat. Di panggung pernikahan, beberapa dokter keluarga memeriksa kondisi Martin.
Tabrakan keras tadi melukai jantung dan paru-parunya, Tuan mengalami pendarahan di dalam. Jadi, Tuan harus segera dibawa ke IGD. Lalu kenapa kalian masih di sini? Cepat kirim Martin ke rumah sakit. Kano meraung dengan penuh amarah. Pada saat ini, Martin sudah jatuh pingsan. Beberapa dokter tersebut pun buru-buru membawanya pergi. Melihat Martin pergi menjauh, Kano menoleh lagi. Wajahnya sudah lebih muram dari apapun itu. Kemarahannya menyembur keluar dan dia berkata kepada Stanley dengan suara yang serius. Stanley, lihat sendiri, bukannya aku nggak menghargaimu. Anakku mungkin akan mati. Orang yang menyakiti anakku, jangankan cucu menantumu, bahkan kamu sendiri juga harus membayarnya. Kalau tidak mau mendapat masalah, sana pergi. Aku beri waktu 10 detik. Pada saat Kano berbicara, banyak pengawal keluarga Malen sudah menutup pintu gerbang. Ini bukan soal merusak pernikahan atau membawa kabur mempelai wanita lagi. Semua ini sudah soal nyawa manusia. Ivan harus membayar harga atas tindakannya. 10, 9. Kano sudah memulai hitungan mundur. Jantung Stanley pun berdetak kencang. Kali ini, dia merasa semuanya pasti akan berujung buruk. Raut wajah Yanti tampak murung. Dia langsung bingung harus melakukan apa. Jamie diam-diam menghalangi Ivan di belakangnya. Laura segera menyeret Saxon, bersembunyi dan berteriak. Ayah, ayo cepat pergi. Kano sudah marah besar. Akan gawat kalau ayah masih belum pergi juga. Lantas, apa ayah tidak tahu bagaimana temperamennya? Betul sekali. Timpal Jameson. Ivan, kalau kamu punya nyali membawa kabur pengantinnya, jangan bersembunyi di belakang ayahku. Majulah. Kamu ini tidak berani mengakuinya. Teriak Laura. Saxon mengikutinya. Betul, bukankah mertuamu sangat hebat? Kamu menyuruhnya untuk menyelamatkanmu, sudah berapa tahun usia kakekmu ini? Apa kamu ingin melihatnya menderita? Ivan, dengan kekuatanku, aku hanya bisa menahannya di sini sebentar. Kamu bawa mereka lari sana. Stanley mengabaikan Laura dan Jameson. Sebaliknya, dia mengingatkan Ivan dengan suara yang sangat pelan untuk segera lari. Kakek, jangan khawatirkan aku. Kalau aku jatuh ke tangan Kano, aku paling hanya akan sedikit menderita saja. Kalau kamu tidak bisa melarikan diri, kamu mungkin akan mati. Stanley berkata. Aku tidak bercanda, cepat pergi. Pada saat ini, Kano sudah menghitung mundur sampai 5. Kakek, aku bukan mengkhawatirkan kakek. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada kakek dan paman Jamie. Tapi, seperti yang dikatakan Saxon, aku yang menyebabkan insiden ini, jadi tentu saja aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Ivan tersenyum dan keluar dari belakang Jamie dan Stanley. Saat itu juga, Ivan langsung naik ke panggung. Tanpa perintah Kano, pengawal yang menghentikannya pun tidak bergerak atau bahkan menghentikannya. Kano juga berhenti menghitung mundur. Dia ingin melihat trik apa yang sedang dilakukan Ivan. Tidak lama kemudian, Ivan sampai ke atas panggung. Kemudian, dia meraih tangan ramping Lillian. Lillian adalah kekasihku. Hari ini, aku kesini untuk membawanya pergi. Ivan menoleh ke samping dan mengangkat penutup kepala Lillian yang berwarna merah, memperlihatkan wajah cantiknya. Lily, apa kamu bersedia ikut denganku? Aku. Jantung Lillian berdetak kencang, kemudian dia melihat sekeliling. Pada saat ini, pengawal keluarga Malen sudah terkumpul lebih dari 500 anggota. Kerumunan yang padat benar-benar mengepung dan mengunci tempat ini. Sepertinya, di luar aula pernikahan pun, pengawal yang tak terhitung jumlahnya sudah berkumpul. Lantas mereka, apa masih bisa kabur dari sini? Setelah Lillian berpikir sejenak, tekad pun muncul di benaknya. Lagi pula, kejadiannya sudah seperti ini, Ivan sudah muncul di sini juga. Pada titik ini, apakah dia bisa pergi atau tidak sudah menjadi masalah nanti, bukan? Sekarang, dia harus menghargai setiap detik yang bisa dia habiskan bersama Ivan. Aku bersedia. Pada waktu yang sama, Lillian mengangguk penuh tekad. Dia yang tidak pernah tersenyum akhir-akhir ini, menyiratkan senyum yang indah dan menyentuh hati. Bab 325, seorang pemuda impulsif. Suara lembut nan merdu yang dipenuhi kebahagiaan bergema di seluruh aula pernikahan. Para tamu yang tersebar di ratusan meja pun saling melirik. Mereka benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah janji suci pernikahan itu untuk menyatukan pasangan mempelai wanita dan pria? Kenapa mempelai wanitanya malah pergi dengan pria bernama Ivan ini? Wanita ini buruk sekali. Jelas-jelas pemuda itu sedang dalam masalah di sini. Bisa-bisanya dia bersedia ikut mati. Betul, Kano pasti tidak akan mengampuni mereka. Anak muda zaman sekarang terlalu impulsif, mereka tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Raut wajah Stanley, Yanti, dan anggota keluarga lainnya terlihat sangat muram. Ivan ini benar-benar keras kepala. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Bukannya bersyukur, dia malah membuat Kano makin marah. Sungguh cari mati. Haft! Stanley merasa tidak puas. Masalahnya sudah di titik ini. Dia bahkan sudah tidak bisa menyelamatkan Ivan lagi. Hahaha! Pada detik yang sama, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, olok-olok dan gelak tawa di area pernikahan. Di hari pernikahan putranya tidak hanya terluka parah, tetapi calon istrinya malah ikut orang lain juga. Sungguh lelucon parah. Kano tidak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Meskipun dia tampak tertawa, raut wajahnya sudah bengis dan penuh kebencian. Namun, setelah itu, Ivan tiba-tiba menyela, seolah dia tidak menyadari suasana tegang di tempat itu. Dia berkata tanpa dea. Kenapa kamu ketawa? Lucu. Lihatlah caramu tertawa, merusak nafsu makan orang-orang saja.
Pengawal, patahkan tangan dan kaki pria dan wanita sialan ini untukku. Kano berhenti tertawa, kelopak matanya membelalak. Dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun lagi dan langsung teriak penuh amarah. Suaranya baru keluar dari mulut. Para pengawal di ruangan itu sudah mengeluarkan kapak hitam dan mendekati Ivan. Wajah cantik Lilian pun memucat, dia yang gugup langsung memegang tangan Ivan dengan erat. Namun, dia tidak menyesali keputusannya menjadi kekasih Ivan. Waktu konferensi pers obat baru di kediaman keluarga Smith saja, Lilian mampu mengungkapkan cintanya kepada Ivan. Apalagi di suasana seperti ini, Lilian tentu saja tidak akan mundur dan akan berdiri di samping Ivan. Pemuda itu sedang di usia-usia bersinarnya, sayang sekali selanjutnya harus menjalani kehidupan sebagai orang lumpuh. Ya, sayang sekali melihat Lilian yang sangat cantik ini. Aku tidak menyangka bisa melihat pertunjukan bagus seperti ini di acara pernikahan. Coba kamu lihat si Ivan itu. Dia masih berpura-pura tenang dan damai. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa menyelesaikan momen kritis ini. Menyelesaikan? Mimpi saja, kurasa hidup Ivan sendiri yang akan selesai. Perbincangan panas lagi-lagi menggema di aula pernikahan ini. Banyak orang tua sudah menutupi mata anak-anak mereka. Mereka semua tahu, selanjutnya mereka mungkin akan melihat darah. Lagi pula, jika Ivan tidak membayar harga untuk kejadian semacam ini, kelak bagaimana keluarga Malen akan menghadapi dunia luar. Lily, Ivan, lawan mereka! Ian meraih botol anggur di atas meja dan bergegas ke depan. Dia sudah siap bertarung mati-matian dengan Kano. Sementara itu, 500 pengawal di tempat kejadian makin mendekati Ivan dan mereka berdua. Ivan sudah terkepung, tidak ada jalan untuk lari lagi. Gerald, cepat keluar untuk menemuiku! Tiba-tiba, tepat saat ini, Ivan berteriak keras. Suaranya sangat menggelegar dan menusuk telinga. Semua orang di aula terkejut dan terhenyak. Gerald! Apa Ivan benar-benar secara langsung menyuruh Gerald keluar? Nyalinya sungguh besar. Sial! Dia pikir dia siapa? Beraninya langsung memanggil nama Tuan Gerald. Kamu gila, ya? Apa kamu pikir kamu benar-benar dapat memanggil Tuan Gerald ke sini? Kalau Tuan Gerald ada di sini, Ivan pasti sudah mati dari tadi. Ya, orang ini beruntung karena Tuan Gerald sedang dalam pengasingan. Kalau dia benar-benar sampai mengusik Tuan Gerald, satu tamparan saja bisa menghancurkan Ivan. Bunuh dia! Banyak pengawal juga merasa kesal. Alasan kenapa kebanyakan dari mereka tinggal di keluarga Malen adalah karena Gerald ingin mengajari mereka beberapa keterampilan seorang petarung. Sedikit pelajaran dari Gerald saja akan membuat kemampuan bertarung mereka berkembang pesat. Bisa dibilang, Tuan Gerald adalah pilar spiritual dan guru mulia mereka. Alhasil, beraninya bajingan kecil ini memanggil guru mereka dengan namanya. Bunuh dia sampai mati! Bunuh dia! Para pengawal pun mempercepat langkah kaki mereka dan menerkam dalam sekejap. Tatapan Kano sudah suram dan beracun. Dia bahkan meraih kapak salah satu pengawalnya dan bergabung dengan mereka untuk menerkam ke arah Ivan. Kapak yang begitu banyak itu membuat Lilian dan Ivan terkejut sampai berdiri kian berdempetan. Ian meneteskan air mata ketakutan sambil memegang erat botol anggur. Satu langkah sembrono saja akan mengantarkan dirinya ke kapak mereka. Namun, ada orang yang lebih cepat dari mereka. Tepat saat kapak-kapak dilemparkan, sebuah bayangan mendekat. Di depan mereka, sesosok manusia muncul tanpa peringatan. Dengan lambaian tangannya. Bang! 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 Semua orang di barisan depan, termasuk Kano langsung menghempaskan kapak-kapaknya sampai terjatuh ke lantai. Kalian semua berhenti! Kemudian, terdengar suara sedikit tua dan akrab tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Semua orang tercengang. Mata mereka tertuju pada orang yang baru datang itu. Tuan Gerald! Tuan! Tuan Gerald! Ayah! Kano, bahkan semua tamu tanpa sadar berseru keras. Ayah, Bu, bukankah ayah sedang dalam pengasingan? Penampilan ganas Kano benar-benar menghilang begitu melihat Gerald. Keganasan itu digantikan oleh kekaguman, keraguan, dan kebingungan. Termasuk putra dan putri Gerald yang lainnya. Bukankah ayah mereka sedang dalam pengasingan? Ditambah, Gerald sudah bilang, apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh mengganggunya. Sekarang, kenapa ayahnya bisa muncul? Namun, Gerald mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Detik berikutnya. Plap! Gerald berbalik dan berlutut dengan tiba-tiba. Selain itu, kedua kakinya dihentakkan hingga berlutut di lantai. Plap! Plap! Tanpa ragu, dia menampar wajahnya sendiri 2 kali dengan kerasnya. Kemudian, Gerald menundukkan kepalanya, dia dengan keras berkata. Gerald berdosa, salam hormat kepada Tuan. Bagaimana harus memberi pelajaran pada orang-orang ini? Tuan silakan berikan hukuman. Kata-kata Gerald yang penuh kekuatan itu langsung menyebar ke seluruh aula pernikahan. Semua orang di belakangnya, termasuk anak-anaknya, tamu, pembawa, dan staf, Stanley, Yanti, Jamie, dan Jameson, semuanya sangat terkejut dan bertanya-tanya. Apa mereka salah lihat, bermimpi, atau berhalusinasi? Terutama Kano, dia mencubit pahanya keras-keras. Merasakan rasa sakit yang hebat, dia tiba-tiba sadar jika semua ini bukanlah mimpi. Saat itu juga, keringat dingin bercucuran. Firasat buruk muncul dari lubuk hati Kano. Dibandingkan dengannya, Gerald merasa lebih tidak karuan. Gerald tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Dia sedang dalam pengasingan, meditasi, dan menerobos tingkat petarungnya. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah ledakan teriakan. Ketika menyadari orang itu adalah Ivan, dia pun sesegera mungkin bergegas kemari.
Sebelum memahami apa yang terjadi, wajahnya pun langsung pucat dan penuh kesedihan begitu melihat aula ini penuh lampu hiasan dekorasi. Hal paling menohok adalah sekelompok anak buahnya, putranya, membawa kapal untuk melakukan pembunuhan. Sampai sekarang ini, kepalanya terasa linglung dan diselimuti ketakutan. Bab 326, bisakah? Gerald, cucumu memukuli ayah pacarku sampai hampir mati. Aku sudah melukai cucumu sampai keadaannya parah. Lalu, anakmu meminta pengawalnya untuk memotong tangan dan kakiku. Seperti kata pepatah, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Kamu paham, kan? Ujar Ivan dengan cuek sambil menatap Gerald. Aku paham. Gerald berdiri dan menatap Kano. Sorot matanya teramat bengis. Ayah, ayah. Kano menggigil, dia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tanpa sadar mundur saat melihat tatapan tajam di mata Gerald. Ayah, ayah, tidak benar-benar ingin melakukannya padaku, kan? Ayah, anak ini yang datang untuk membawa kabur calon istri cucu ayah, Lilian, dia adalah putri dari putra angkatmu, Sheldon. Hari ini kami awalnya bersiap untuk memberikan kebahagiaan untuk ayah. Gerald hanya diam saja. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah dan mendekati Kano. Sementara Kano masih menceritakan kejadiannya. Namun, Kano malah melupakan masalah pihak dirinya yang memaksa menikahkan anak Sheldon dengan anaknya. Akan tetapi, mana mungkin Lilian membiarkannya memutarbalikkan fakta. Kano, jelas-jelas kamu dan anakmu yang mengancamku lebih dulu. Orang yang kucintai itu Ivan, bukan Martin. Peramal bilang, nasib suamiku bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu ingin mendukung anakmu agar bisa memasuki dunia petarung, makanya kamu menikahkannya denganku. Penjelasan demi penjelasan dari kedua pihak sudah diutarakan. Gerald tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Sorot matanya menjadi makin galak. Peramal tidak salah meramal, ramalannya memang sangat akurat. Begitu menikahi Lilian, takdir suaminya memang bisa berubah. Tapi ketika dia bilang menikah, yaitu Lilian menikah dengan orang yang dicintainya. Sedangkan orang yang disukai Lilian adalah Ivan. Dengan kata lain, kalau keluarga Malen membantu Lilian melangsungkan pernikahannya, Ivan akan menjadi cucu menantunya di masa depan. Alhasil, Kano malah salah mengartikan ini, makanya sampai menyebabkan serangkaian masalah ini. Kebetulan dan sayang sekali, Kano malah menyinggung Ivan. Gerald tidak akan pernah berani menyinggung seseorang yang tidak boleh dirinya singgung. Kano, bagaimana keluarga Malen bisa melahirkan orang sepertimu? Kamu selalu bilang demi mengubah nasibku, tapi aku hanya memintamu untuk mengundang Sheldon pulang. Apa aku menyuruhmu untuk mengancam Lily? Gerald sangat marah, aura ganasnya pun sepenuhnya terpancar dari tubuhnya. Sekarang, bukan waktunya untuk mempertanyakan, melainkan untuk menenangkan kemarahan Ivan. Jika tidak, tamat sudah, riwayat keluarga Malen. Ayah, aku anak ayah, ayah. Melihat Gerald makin dekat, Kano berlutut di lantai dengan keras. Apa ayah rela melakukan itu padaku, demi orang lain? Plak! Suara Kano baru saja keluar dari mulut dan tamparan sudah mendarat dengan keras di wajahnya. Kano pun langsung terkapar dan kehilangan 7 hingga 8 gigi atas dan bawahnya. Mulutnya penuh darah. Krak! Krak! Gerald sama sekali tidak basa-basi. Entakan demi entakan kakinya langsung mematahkan kaki dan tangan Kano. Ah! Teriakan memelukan bergema di seluruh aula pernikahan. Semua tamu melihat pemandangan ini dengan ketakutan hingga kulit kepala kebas. Ivan ini sebenarnya punya identitas apa? Punya status apa? Ivan sampai mampu membuat Gerald, kepala keluarga Malen yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar orang kaya, mengikuti perintahnya. Demi menyenangkannya, Gerald tidak segan-segan melumpuhkan putranya sendiri. Bahkan sampai tidak peduli akan cucunya yang dihabisi sampai sekarat itu. Sementara semua orang bertanya-tanya, Gerald akhirnya berbicara dan berkata, semua anggota keluarga Malen, kalian harus tahu. Tuan Ivan atau lebih dikenal Tuan Reed ini adalah guruku, terlebih lagi penyelamatku. Kalau bukan karena beliau, aku pasti sudah mati. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan sekuat hari ini. Gerald tidak mengungkapkan lebih banyak mengenai identitas Ivan. Dia takut Ivan tidak senang jika dia mengungkap lebih banyak hal tentangnya tanpa izinnya. Tentu saja, yang paling penting adalah sekalipun keluarga Mark, keluarga Simon, keluarga Hasara, dan sebagian besar orang yang hadir tidak tahu, tidak mengerti. Banyak orang kenal Gerald. Sosoknya sudah menjadi sosok paling mengagumkan di mata mereka. Mau setinggi apapun mengejarnya, orang-orang sama sekali tidak akan mampu dan tidak pantas juga untuk berhubungan dengannya. Jadi, dia hanya mengatakan dua hal ini. Ditambah, perkataannya tidak dibuat-buat. Gerald tidak akan sekuat sekarang jika Ivan tidak membantunya membuka blokir meridiannya. Dia pasti sudah mati, jika Ivan tidak berbelas kasihan dan tidak meminta keluarga Mark untuk membunuhnya. Setelah terdiam sesaat, Gerald menambahkan. Kelak ketika kalian bertemu Tuan Reed, itu sama saja dengan bertemu denganku. Perintah dan tindakan Tuan Reed akan menjadi perintah dan tindakan diriku juga. Satu penjelasan ini sontak membuat semua orang tercengang. Pemuda yang usianya paling 20 tahunan ini, ternyata guru Gerald, bahkan penyelamat Gerald. Para pengawal hanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Jika demikian, jadi, Ivan ini lebih kuat dari Gerald. Benarkah? Banyak orang tidak ingin mempercayainya. Tapi mau tidak mau harus percaya. Gerald tidak perlu berbohong kepada mereka. Ditambah, penampilan Gerald sebelumnya sudah membuktikan semuanya. Stanley, Yanti, dan Jamie terkejut bukan main. Tidak heran. Tidak heran dari awal sampai akhir, Ivan tetap tenang, yakin dan percaya diri. Sebelumnya,
Mereka mengira Ivan berpura-pura tenang. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa. Mereka saling memandang dan merasa sangat bahagia. Untungnya, mereka berada di pihak Ivan pada saat-saat kritis. Jika tidak, mereka pasti akan menyesalinya, bukan? Laura dan Saxon melihat semua ini dengan mata terbelalak, seperti habis diguyur seember es. Sebelumnya, mereka berdua masih mengata-ngatai Ivan itu badut. Hari ini, mereka berdua sudah tidak punya muka untuk berhadapan dengannya lagi. Perasaan keduanya campur aduk. Mereka merasa atas semua yang terjadi ini, seolah mereka sudah melewatkan sesuatu. Kalian masih belum memberi hormat pada Tuan Reed. Melihat semua orang tertegun, Gerald berteriak keras dengan wajah kejam. Segera, semua orang di kediaman keluarga Malen terbangun dari lamunan. Melihat Gerald yang akan murka lagi, mereka ketakutan dan buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Tuan! Tuan! Salam hormat, Tuan! Mereka menundukkan kepala, menekuk punggung, dan memberi hormat. Aula pernikahan pun sunyi. Mereka mengira Ivan akan mati, tangan dan kakinya akan dipatahkan, bahkan sampai kehilangan nyawa saja bukanlah mustahil. Tidak ada yang menyangka, akhirnya malah seperti ini. Semuanya berubah 180 derajat. Siapa yang bisa menyangka, siapa pula yang bisa memprediksinya? Jangankan mereka. Bahkan Lilian dan Yan saja tertegun dibuatnya. Sampai saat ini, jiwa mereka seolah ditarik menjauh dari tempat ini. Mereka tidak paham apa yang terjadi, jantungnya terus berdetak kencang. Mereka melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong, sampai lupa berpikir jernih, lupa bernapas. Lily, kakak ipar! Ivan melambaikan tangannya di depan mata mereka. Kalian jangan melamun. Ayo kita pergi. Ah, oke. Saat ini, mereka baru terbangun dari lamunannya. Ivan, aku mau ganti pakaian dulu. Pakaian ini tidak nyaman dipakai. Ujar Lilian tanpa sadar. Oke. Tuan sudah datang kemari. Bertamulah dulu di kediaman keluarga Malen, ulangnya setelah makan nanti. Apa bisa? Gerald memerintahkan seseorang untuk membawa Kano turun, kemudian dia berkata kepada Ivan. Aku akan mengatur seseorang untuk segera menyiapkan kembali meja. Selain itu, aku sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu Sheldon, jadi aku juga ingin menemuinya. Katanya, dia terluka. Aku akan memerintahkan orang-orangku menjemputnya kemari untuk dirawat. Ivan berkata. Jangan tanya aku. Tanyakan pada kakak iparku dan Lily. Gerald menatap keduanya penuh harap. Lily, Yan, bisakah? Bab 327, Halo. Gerald adalah kakek dari Yan dan Lilian. Perasaan cinta seorang kerabat dari keduanya terhadap Gerald tidak begitu besar. Tapi, kakak dan adik itu baik hati. Setelah memikirkan kerugian yang dialami Gerald hari ini, setelah saling memandang, keduanya pun dengan enggan setuju. Baiklah, haha. Gerald pun tertawa terbahak-bahak, kemudian dia berkata kepada para tamu di bawah panggung sana. Hadirin sekalian, mohon maaf atas kejadian konyol hari ini. Semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Reed. Semuanya murni karena kesalahan anak dan cucuku yang memaksa orang menikah. Pesta-pesta tetap tidak akan berubah, para tamu sekalian tetap tinggal di sini untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Semua orang, staf, uang yang harus dibayar akan tetap dibayar oleh keluarga Malen. Selain itu, aku akan mengembalikan uang hadiah yang sudah kalian berikan. Hari ini, aku benar-benar minta maaf sudah merusak kesenangan kalian semua. Tuan Gerald ada-ada saja, kamilah yang tidak paham situasi barusan. Ya, Tuan Gerald, tidak apa-apa. Ini hanya masalah kecil saja. Haha. Gerald memperbaiki suasana para tamu di tempat tersebut. Kemudian, dia mengundang keluarga Ivan, Yan, Lilian, dan Stanley ke ruang pribadi. Setelah itu, dia mengirim seseorang untuk menjemput Sheldon dan istrinya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Gerald menghela napas penuh haru dan secara pribadi berjanji kepada Sheldon. Dengan kemampuannya, dia akan mengirim dokter terbaik untuk merawat Sheldon. Tuan! Gerald terharu. Aku tidak menyangka, kedua istrimu adalah anggota keluarga Malen. Betapa beruntungnya aku. Tuan, mari bersulang untuk Tuan. Gerald sungguh merasa terharu, takdir memang tidak bisa ditebak. Dulu, perseteruan dengan Ivan, semuanya karena tidak sadar akan hubungan keluarga ini. Tidak apa-apa. Pada akhirnya tidak sampai menyebabkan masalah besar. Baiknya aku yang bersulang untukmu. Menurut senioritas, Anda adalah kakekku. Ivan tentu saja memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dia mengangkat gelasnya, mendentingkannya dengannya dan meneguknya sampai habis. Pada saat yang sama, Ivan merasa semua ini seperti ilusi. Ellen adalah cucu dari adik Gerald dan Lilian juga putri dari putra angkatnya Gerald. Ternyata, memang sesama keluarga yang tidak sadar akan hubungan keluarga. Karena beberapa generasi yang terus berlanjut, keluarga besar relatif asing dan tidak saling mengenal. Sungguh seperti kata pepatah, generasi pertama saudara kandung, generasi kedua sepupu, generasi ketiga dan keempat sudah tidak saling mengenal. Haha, mana berani aku? Tuan membuatku tidak karuan saja. Mana berani Gerald menjadi kakek Ivan? Putri anak angkatnya dan cucu dari adiknya memang terbilang memiliki hubungan dengan Gerald. Sebenarnya, tidak ada sedikit pun hubungan dengan Gerald. Dia tidak berani mempertahankan identitasnya sebagai seorang tetua. Tuan, berkat Tuan aku bisa bangkit kembali dengan membuka jalan petarungku. Untuk seterusnya, Tuan panggil namaku saja. Hubungan antara kita berdua tidak akan memengaruhi hubungan antara kamu dan saudaraku, hingga Sheldon. Haha, kita sekeluarga besar ini mari bersenang-senang. Sikap Gerald serius dan tidak bercanda. Ayah Lilian, Sheldon, dan kedua istrinya masih tidak mengerti apa yang sudah terjadi.
Orang-orang dari keluarga Malen datang menjemput mereka. Mereka kira, masalah besar baru saja terjadi. Mereka bahkan sudah membayangkan kemungkinan terburuknya. Alhasil, Sheldon sekeluarga merasa seperti mimpi, karena Gerald menunggu dan menyambut mereka secara pribadi. Baru setelah itu, Ian pelan-pelan menjelaskan semua kejadian ini, mereka pun baru paham. Cara mereka memandang Ivan pun berubah total. Mereka makin senang dan suka terhadap Ivan. Di sepanjang perjalanan, Stanley merasa sangat bahagia dan antusias. Berbeda dengan putri dari anak angkat Gerald, Ellen adalah putri Stanley dan cucu kandungnya, sedangkan Ivan adalah cucu menantunya. Dengan cucu menantu seperti itu, status Stanley secara alami akan naik. Bahkan, setelah memiliki hubungan lebih baik dengan Gerald, bukan tidak mungkin untuk naik ke puncak daftar kaya bersama-sama. Adapun masalah Ivan dan dua wanita itu, tak seorang pun yang memedulikannya. Para pria yang hadir, termasuk Stanley, Sheldon, mana ada yang hanya memiliki satu pasangan? Mereka sama-sama seorang pria. Meskipun ada perbedaan senioritas dan usia, mereka paham betul soal urusan pria. Selain itu, Lillian sendiri tidak peduli. Ivan sudah mengakui status pernikahannya padanya. Menurutnya, apa salahnya, selama dia bisa bersama orang yang dicintainya? Orang yang dia cintai memiliki cinta dari banyak wanita. Bukankah artinya, pria ini begitu luar biasa? Beragam jenis minuman dan masakan pun dihidangkan. Gerald berkeliling dari meja ke meja di luar sana dan secara pribadi bersulang dengannya. Di satu sisi, dia mengingatkan para tamu untuk tidak menyebarkan kejadian hari ini. Di sisi lain, dia juga menyatakan permintaan maafnya atas lelucon yang terjadi hari ini. Adapun Kano sang putra dan cucunya, Martin. Dia benar-benar tidak memedulikannya. Kedua bajingan ini hampir mencelakai Gerald sendiri. Mengirim tim medis untuk menyelamatkan mereka saja sudah bagus. Gerald masih menjunjung rasa cinta antara ayah ke anak dan dari kakek ke cucunya. Kalau Kano dan Martin itu orang lain, dari awal Gerald pasti sudah menampar mereka sampai mati. Hanya saja, sayang sekali soal Martin, cucunya itu. Sudah punya bekal menjadi petarung, satu langkah salah, maka langkah seterusnya pun akan salah. Setelah makan, Gerald, Stanley, Sheldon, dan yang lainnya mengadakan pertemuan keluarga internal. Setelah kejadian hari ini, terjadi perombakan besar di seluruh keluarga Malen karena hubungan Ivan. Tidak diragukan lagi, Stanley dan Sheldon akan menjadi petinggi, sementara Kano dan Martin terpaksa mundur ke posisi bawah. Ivan tidak tertarik dengan urusan internal keluarga Malen. Setelah makan, dia menemani Lillian untuk pergi berbelanja dan bersantai. Suasana hati Lillian begitu buruk setelah berurusan dengan keluarga Malen selama 2 hari ini. Dengan ditemani Ivan, dia mendapatkan kembali kebahagiaannya dan bisa tersenyum bahagia. Saat itu, dia juga bertanya pada Ivan perihal keadaan temannya, Danu. Ivan dan Danu lulus dari sekolah yang sama. Ditambah Lillian naksir pada Ivan, jadi hubungan persahabatan Danu dan Ivan pun tentu saja baik. Saat ini, orang itu sedang membantu ayahnya mengurus hotel. Ivan sudah mengundang Danu untuk bekerja di grup Raspen. Tapi Danu menolak, dia bilang bahwa hubungan saudara itu harus murni dan tidak boleh dicampur dengan terlalu banyak kepentingan. Nanti kusuruh dia ke sini, kita makan bersama. Oke. Di bawah terik matahari, Lillian yang memancarkan kecantikan gadis muda, seperti Gardinya yang indah memegang tangan Ivan dan berjalan dengan gembira. Saat ini, tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan keduanya. Awalnya, Ivan dan Lillian tidak terlalu memperhatikannya. Mereka mengira mobil itu hanya diparkir sementara dan akan maju lagi. Ivan dan Lillian baru melangkah belum jauh. Turunlah 2 orang dari dalam mobil. Mereka berdua tiba di depan Ivan. Salah satu dari mereka membandingkan foto-foto di tangannya dan bertanya. Permisi, apa kamu Ivan? Hah? Ya? Kalian siapa? Tanya Ivan. Aku ingin kamu ikut dengan kami. Ujar pria itu. Siapa kamu? Ivan pun mengerutkan kening. Mereka bahkan tidak memberitahu identitasnya, lalu sekarang tiba-tiba meminta Ivan ikut. Jadi, identitas mereka seharusnya pasti sedikit kuat, bukan? Ikutlah dengan kami, nanti kamu akan tahu sendiri. Tanpa memedulikan apa yang Ivan rasakan, orang itu hendak membawanya pergi secara paksa. Enyah kalian! Ivan berteriak dengan kaget, angin puyuh energi dari roh pun berdesir. Dalam sekejap, keduanya merasa kepala mereka pusing. Kemudian, mereka terpental sejauh 3 meter dan mendarat dengan keras di depan mobil mereka. Jangan kasar pada Tuan Reed. Saat ini, pintu mobil terbuka lagi. Segera setelah itu, sepasang kaki panjang melangkah keluar dari mobil. Sosok orang itu tinggi dan langsing, memiliki paha seputih salju, tanpa kekurangan apapun. Dia mengentakkan sepatu hak tingginya dengan aura kuat. Satu teriakan wanita itu langsung membuat kedua pria tadi mundur dengan patuh. Kemudian, wanita itu berjalan di depan Ivan. Halo, nama aku Nicky Dawn. Bab 328, setidaknya, harus melepas kacamata hitam. Wanita itu mengenakan kacamata hitam yang besar dan lebar. Namun, melalui lensa hitam itu, tidak sulit untuk melihat bahwa wanita ini jelas seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun panjang dengan korset yang menahan kedua payudaranya yang seolah bisa tumpah kapan saja. Bentuknya tidak kalah bagus dari Lillian. Karena melakukan yoga sepanjang tahun atau berolahraga, makanya bisa memiliki bentuk tubuh seperti ini. Wanita ini memang cantik, tapi itu tidak membuat Ivan tertarik. Meskipun dia menyukai wanita cantik, bukan berarti langsung suka begitu melihat wanita cantik. Terutama wanita seperti ini, yang belum apa-apa langsung menyuruh pengawalnya untuk main tangan pada dirinya. Ivan agak kesal dengan orang seperti ini. Ada urusan apa? Ivan meliriknya dengan santai dan mengabaikan niat Nicky untuk berjabat tangan.
Nicky mengernyit. Seumur hidupnya, ini adalah pertama kalinya seseorang menolak berjabat tangan dengannya. Namun, dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia menambahkan. Aku berasal dari keluarga Don. Aku adalah kepala keluarga Don dan cucu Johnny Don. Kamu mungkin tidak mengenal keluarga Don, tapi ada saham keluarga Don di keluarga Smith yang menduduki peringkat pertama dalam daftar orang kaya Giant. Keluarga yang menduduki peringkat kedua, didukung oleh keluarga Don kami juga. Sumber daya air seluruh perbatasan kota Giant dikendalikan oleh keluarga Don. Setelah itu, dia menatap Ivan dan menunggu reaksi Ivan. Ketika orang normal mengetahui identitasnya, mereka pasti akan berubah 180 derajat dan akan menyanjungnya. Lilian yang berada di samping Ivan sudah sangat terkejut. Bahkan, Ivan sendiri agak heran dan terkejut. Keluarga Don? Asal-usul wanita ini tidak biasa. Seharusnya dia adalah keluarga Don yang menempati urutan pertama di antara 6 keluarga bangsawan di kota Giant. Jejak kebanggaan muncul di wajah Nicky saat melihat reaksi Ivan dan Lilian. Benar saja, kemanapun dia pergi, identitasnya adalah pembunuh dan kartu andalannya. Mau siapapun itu, pasti tidak akan meremehkan Nicky. Dia sedang menunggu Ivan inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi, kejutan di mata Ivan segera menghilang dan kembali tenang. Ivan bertanya samar. Lalu, apa hubungannya denganku? Mata Nicky sedikit melotot, dia tak habis pikir. Sudah tahu bahwa dirinya ini anggota keluarga Don, Ivan malah bersikap seperti ini. Lantas, demi masa depan dan bisnisnya sendiri, bukankah Ivan seharusnya menjilat dan cari muka di hadapannya? Wajah Ivan tampak datar, bahkan tampak agak sombong dan sangat tidak sopan. Saat ini, Nicky pun agak kesal. Namun, teringat akan tujuan datang kali ini, Nicky akhirnya menahan diri dan tidak menyerang. Dia mengambil tas dokumen dari anak buah di belakangnya dan mengeluarkan foto dari tas itu. Apa kamu ingat anak kecil ini? Dalam foto itu, ada anak laki-laki berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Ivan meliriknya dan ingat. Dia memang tahu anak itu. Kesannya pun sangat mendalam. Karena anak itu adalah pasien pertama yang dia rawat. Ketika Ellen mengalami kecelakaan mobil, dia pergi ke apotek Guru Camp untuk membeli obat. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang wanita dengan seorang anak yang sedang mencari perawatan medis. Kehidupan anak itu tergantung pada seutas benang karena tetralogi Fallot, yang merupakan penyakit jantung bawaan. Ivan pun menyelamatkannya. Selain itu, dia juga memberikan resep kepada ibunya, memintanya untuk memberikannya tepat waktu pada anaknya. Ivan ingin mengatakan iya, aku mengenalnya. Namun, Nicky segera menyela. Jangan terburu-buru menyangkalnya. Anak ini dirawat di dokter terkenal, di klinik Guru Camp 3 bulan lalu. Melalui kunjungan dan penyelidikanku, aku yakin 100% kalau dokter itu kamu. Kamu menyelamatkannya dan menyembuhkannya dari penyakit jantung bawaannya. Aku bahkan ada rekaman CCTV-nya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video. Video CCTV itu menunjukkan proses penyelamatan yang dilakukan Ivan. Bagaimana, sekarang kamu tidak bisa membantah, kan? Ujar Nicky dengan bangga. Haf! Ivan menghela napas dan menatap Nicky lekat-lekat. Wanita ini terlalu lancang. Ivan sama sekali tidak berniat menyangkalnya. Apalagi dari awal sampai sekarang, Nicky dari luar memang terlihat sopan, tapi nyatanya dia selalu memasang sikap superior. Setelah menonton video itu, Ivan mengerutkan kening. Apa yang kalian lakukan para Guru Camp? Dia paham sekali karakter Guru Camp. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menyerahkan video yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia baik-baik saja. Awalnya, dia ingin menghentikan kami. Tapi anak buahku menangkapnya dan dia tidak bisa memberontak. Tapi, agar dia tidak memberitahumu terlebih dulu dan menyuruhmu lari, aku meminta Departemen Keamanan untuk menahannya selama 7 hari atas tuduhan menyebabkan masalah dan pertengkaran. Kalau dihitung-hitung, hari ini sudah hari keempat. Tapi, kamu tenang saja. Aku sudah menitipkannya. Dia pasti akan mendapatkan perlakuan khusus. Dia tidak akan menderita, apalagi sampai meninggalkan jejak kriminal. Ujar Nicky. Ivan merasa agak lega. Dengan keangkuhan Nicky, dia tidak perlu berbohong pada Ivan. Dari apa yang Nicky katakan, jelas sekali bahwa Nicky tidak tahu. Dia tidak tahu, Ivan adalah penguasa keluarga Hasara, keluarga Mac, keluarga Smith, ketiga keluarga besar ini. Juga, pergantian petinggi atas keluarga bangsawan adalah rahasia. Hal semacam ini jarang dikomunikasikan keluar kecuali diperlukan. Selain itu, kepala keluarga dari 3 keluarga besar itu orang lain, bukan Ivan. Jadi, wajar jika Nicky tidak tahu. Aku mencarimu karena aku ingin mengundangmu ke kediaman keluarga Don. Kamu bantu periksa penyakit kakekku. Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit jantung anak ini, kamu pasti bisa menyembuhkan kakekku. Kakekku punya penyakit jantung juga. Selama kamu bisa menyembuhkannya, kamu tinggal sebut saja harganya, terserah. Nicky akhirnya mengatakan tujuan kedatangannya. Maaf. Ivan berkata dengan samar. Aku sedang jalan-jalan dengan pacarku. Aku tidak punya waktu. Lily, ayo kita pergi. Setelah itu, Ivan meraih tangan Lilian dan berbalik pergi. Jika sebelumnya, Ivan pasti akan langsung pergi ketika ada yang menawarkan harga terserah seperti Nicky barusan. Tapi sekarang, dia sudah tidak kekurangan uang. Dalam arti lain, Ivan yang sekarang, dia sudah berdiri di puncak kota Giant. Dia adalah tiran sejati dan kepala dari 3 keluarga bangsawan. Kekayaannya adalah tidak melakukan apa-apa selama sisa hidupnya, menggunakannya dan menghabiskannya. Kamu! Nicky melihat sosok Ivan yang menjauh, lalu dia mengentakkan kakinya. Di bawah kacamata hitamnya, dia merasa terhina sekali. Sejak dia lahir, dia selalu beruntung dan tumbuh dalam perawatan keluarga Don.
Mau urusan apapun, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya dengan menggunakan identitasnya dan hak istimewa keluarga Don. Hari ini, entah kenapa dia tidak punya kekuatan itu di hadapan Ivan. Niki, sebenarnya sangat sederhana memintanya untuk membantu. Kamu hanya perlu menelpon kepala otoritas Kota Giant, lalu membuat jebak dengan sebuah kejahatan untuk menangkapnya. Dia pasti akan memohon pada kita, lalu dia pun tentu akan bersedia memeriksa kakek. Kata seorang asisten wanita di samping Niki. Tidak perlu. Niki melambaikan tangannya. Kita sedang memohon bantuan. Sebelumnya, kita menggunakan cara itu kepada guru Kam karena kita tak kunjung menemukan Ivan. Sekarang kita sudah menemukannya, dia pasti akan kesal kalau kita bertindak seperti itu lagi. Nona. Asisten itu tersenyum pahit. Kalau benar-benar ingin mengundangnya ke rumah dengan cara normal, Anda harus menurunkan ego. Setidaknya, Anda harus melepas kacamata hitam itu saat berbicara dengannya barusan. Bab 329, dua kemungkinan. Asisten itu dan Niki memiliki hubungan yang baik. Keduanya dulunya adalah teman sekelas dan sangat dekat. Jadi dia memanggil Niki dengan namanya dan berani mengatakan kekurangan Niki. Niki terkejut. Sepertinya, memang salahnya sendiri. Dalam 6 bulan terakhir, Niki sudah mengunjungi dokter terkenal dan mengunjungi para dokter terkenal di seluruh kota Giant bahkan ke seluruh kerajaan Dragonfire yang bisa menyembuhkan kakeknya. Sebagai anggota keluarga Don, dia tentu saja tahu bahwa ada beberapa orang luar biasa di dunia ini. Karena itu, dia sudah mengundang berbagai macam dokter, tapi kakeknya masih belum sembuh. Sampai setengah bulan yang lalu. Menurut laporan dari tim investigasi orang-orang dengan riwayat penyakit jantung, mereka bilang ada seorang anak kecil di kota Giant yang awalnya memiliki jantung bawaan. Hasilnya, dia sepenuhnya sembuh hanya dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Setelah mengetahui berita tersebut, Niki segera mulai menyelidiki keluarga dan lokasi anak kecil itu. Perjalanan ini tidak mudah, butuh lebih dari setengah bulan sebelum dia tahu bahwa orang yang dicarinya adalah Ivan. Kali ini, jaraknya dengan harapan sudah makin dekat. Siapa sangka, bisa-bisanya malah ditolak Ivan? Selain itu, pihak Ivan menolak dengan begitu mudah dan setegas itu. Tidak peduli, aku harus membuatnya mau mengobati kakekku. Niki melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan wajah halusnya. Gigi putihnya menggigit bibir merahnya dan matanya yang jernih memperlihatkan kekesalan. Ivan, kenapa kamu menolaknya? Kita sebagai dokter, bukannya memang wajib membantu yang sakit? Lilian merasa agak aneh. Dia masih ingat pelajaran pertama ketika dia memasuki sekolah kedokteran. Dosen mengajari mereka untuk berbaik hati. Berada di dunia medis, dokter harus punya hati menguasai obat-obatan dan melaksanakan pengobatan gratis untuk membantu dunia. Hidup seorang dokter sudah pasti harus berjalan begitu jauh untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Kamu dengar sendiri dia bilang apa? Dia dari keluarga Don. Lebih baik kurang-kurangi hubungan dengan keluarga seperti ini. Mereka punya banyak uang untuk mengundang dokter manapun, mau ada aku atau tidak sama saja. Apalagi Niki itu sombong. Aku hanya memberinya pelajaran kecil. Kalau dia benar-benar tulus, dia akan datang mencariku lagi. Ivan menjelaskan, kemudian topik berubah. Lily, toko ini bagus juga. Ayo masuk kita jalan-jalan. Oke. Lilian melenyapkan rasa kasihannya. Sejujurnya, dia juga merasa tidak nyaman melihat Niki. Dia melupakan kejadian kecil barusan dan terus pergi berbelanja dengan Ivan. Dia mencoba satu demi satu gaun sambil mengenang masa sekolah dengan Ivan. Mereka juga membahas soal Niki naksir Ivan. Mereka berdua pun jalan-jalan dengan penuh sukacita dan tawa. Ivan, ulang tahun kampus minggu depan, apa kamu bisa menjemputku untuk pergi bareng? Tanya Lilian tiba-tiba. Ulang tahun kampus? Ivan tercengang. Ulang tahun kampus apa? Ulang tahun Universitas Kedokteran Giant kita yang ke-200. Di acara itu, dokter senior lulusan kampus kita akan hadir, bahkan ada artis yang akan datang juga. Pihak kampus meminta tiap kelas menyiapkan pertunjukan. Sudah hampir setengah bulan. Ivan, kamu masih belum tahu? Lilian agak bingung. Ivan merasa canggung. Ivan memang tidak tahu, dia tidak menerima pemberitahuan apapun. Itu, mungkin karena aku dikeluarkan, jadi aku bukan bagian dari kampus lagi. Makanya, tidak ada yang mengabariku. Ivan mengangkat bahunya merasa tidak berdaya. Sebelumnya, karena insiden Petty, dia menyinggung anak magang di rumah sakit. Direktur rumah sakit bilang, mereka akan memberitahu pihak kampus untuk mengeluarkannya. Saat itu, dia bertekad untuk membuat pihak kampus memohon padanya untuk kembali. Namun, seiring makin tinggi statusnya, sertifikat kelulusan dan sertifikat kualifikasi dokter tidak lagi penting baginya. Masalah ini sudah tidak pernah dipikirkan oleh Ivan lagi. Ivan, maafkan aku. Lilian baru ingat bahwa Ivan telah dikeluarkan dari kampus. Menurut kebiasaan, orang yang dikeluarkan tidak lagi menjadi bagian dari kampus kedokteran. Jadi, tentu saja dia tidak akan diundang untuk menghadiri ulang tahun kampus. Tidak apa-apa, kok. Ivan menggaruk pangkal hidungnya dengan lembut. Toh hanya ulang tahun kampus, tidak penting. Aku tetap bisa menjemputmu. Menghadiri ulang tahun kampus sebagai pacarmu, tidak berlebihan, kan? Terima kasih, ya. Lilian tanpa malu-malu mencium wajah Ivan. Pada sore hari, setelah lelah berjalan-jalan, keduanya memasuki sebuah hotel untuk beristirahat. Baru pada malam hari keduanya keluar lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, wajah Lilian sedikit kemerahan. Ivan mengantarnya pulang ke kediaman keluarga Malen. Kemudian, Ivan pun naik taksi pulang ke kedamaian surga. Baru saja memasuki pintu, Ivan melihat sosok yang akrab di matanya. Cassie dan Ellen sedang menonton drama di TV. Mereka berpakaian santai dan sembrono. Rambut bergelombang mereka terurai, bulu mata mereka yang panjang dan fitur wajah yang menawan. Jika dibandingkan dengan Ellen,
Cassie layaknya bunga lili air, agak pendiam dan elegan. Dengan mengenakan terusan bretel sederhana, tanpa pakaian ketat saja lekuk tubuhnya terlihat memesona. Pemandangan indah tiada hentinya terlihat seiring pergerakan tubuh Cassie. Ellen berpakaian tipis juga, terusan putih panjang yang dikenakannya membuatnya seperti ratu dalam dongeng. Melihat Ivan kembali, kedua wanita itu tidak menghindar. Lama tidak bertemu. Cassie tetap duduk di sofa. Dia duduk di sofa dengan melipat kaki dan mengedipkan mata pada Ivan. Sorot matanya penuh dengan keceriaan. Sebelumnya, Ellen pernah bilang bahwa 2 hari lagi Cassie akan datang. Ivan tidak terkejut begitu melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata hai sebagai sapaan. Kedua wanita cantik itu begitu dekat di depan mata. Jika bukan karena kultivasi Ivan baru-baru ini, dia mungkin akan sulit untuk menahan godaan ini. Setelah basa-basi sederhana, Ivan meninggalkan keduanya dan pergi ke lantai atas untuk berkultivasi. Bagaimana, suamiku lumayan, kan? Ellen berkata seolah pamer. Tampan sekali. Dia memang tampan. Mulut Cassie melengkung. Dulu aku membencinya, tapi sekarang aku sadar kamu punya selera yang bagus. Hei. Ellen terkekeh. Hal baik itu harus dibagi. Hari kedepannya masih panjang. Aku akan membantumu cari peluang bagus. Kamu punya dada yang besar. Dia pasti akan suka. Bukankah kamu juga sama? Perbincangan pun menjadi lebih hidup, mereka tertawa dan saling mencubit. Orang lain mungkin akan iri, melihat kedua wanita cantik tertawa di rumah seorang pria dengan akur, terlepas dari citra mereka. Atas atap villa. Tuan! Ivan sedang berkultivasi. Diam-diam, ia perlahan berjalan keluar dan langsung berkata. Unggahan di dark web tentang hadiah bagi yang bisa membunuhmu sudah ditutup. Tidak ada orang baru yang menerima tugas lagi. Selama beberapa waktu ini, Ivan memerintahkan Donnie dan ia memperhatikan misi pembunuhan di dark web. Sampai gelombang ketiga pembunuhan turun. Sungguh tidak disangka unggahannya telah ditutup. Sebenarnya, siapa yang ingin membunuhku? Ivan melambaikan tangannya dan membiarkan Yi pergi. Ivan merenungkannya, tapi tak kunjung mendapatkan petunjuk. Orang dalam kegelapan itu terlalu licik dan tidak pernah muncul. Namun, kali ini bisa menjadi kesempatan. Misi pembunuhan itu dicabut. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, pihak pembunuh tahu bahwa Ivan tidak mampu mereka singgung. Lalu, mereka takut, panik, bersembunyi dan tidak akan muncul lagi. Kedua, orang dalam kegelapan itu akan turun tangan secara pribadi. Bab 330, tidak peduli yang mana saja. Ivan ingin sekali melihat salah satu dari 2 kemungkinan itu. Jika yang pertama, dia bisa hidup tenang. Namun tentu saja, dia lebih berharap yang kedua. Begitu orang di balik layar muncul, dia bisa menyingkirkannya serta mencegah kemungkinan terjadinya bencana di masa depan. Dan, dilihat dari perhitungan waktu pembunuhan pertama, dia menduga ini sangat mungkin berkaitan dengan identitasnya. Dan pasti ada hubungannya dengan 4 pelindung Dharma milik Augeas, yakni kura-kura tenang yang sudah lama menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Begitu mengingat identitasnya sendiri. Kejadian 153 anggota keluarga Reed yang mati dalam waktu semalam terus bergulir di pikirannya. Ivan menghela napas lega, tatapan matanya terlihat dingin dan berniat membunuh. Ivan yang hari ini sudah cukup kuat dan mampu untuk mendorong lebih jauh lagi. Malam itu, Ivan makin lama makin tidak bisa menahan lagi. Dia memberitahu Ellen ada hal mendesak yang harus ditangani. Dia pun sekali lagi meninggalkan kedamaian surga. Dia memanggil Haley dan Harry, pemimpin 2 keluarga, untuk mengadakan rapat. Dia pun mengungkapkan identitasnya dan meminta mereka untuk diam-diam menyelidiki kejadian pada tahun itu. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa tentang pengawasan. Di satu sisi, dia tidak ingin mengungkap identitas Augeas. Di sisi lain, dia sudah mengamati video pengawasan berkali-kali. Satu-satunya petunjuk yang ada hanya orang berjari 6, yang tidak akan berpengaruh besar kalaupun diungkapkan juga. Untuk menyelidiki kejadian saat itu, dia harus menemukan cara lain. Setelah mereka mengetahui bahwa Ivan adalah keturunan keluarga Reed, mereka sangat terkejut. 20 tahun lalu, keluarga Reed tergolong keluarga besar di Giant. Jika terus berkembang dengan stabil, kelak mungkin akan menjadi keluarga bangsawan. Namun, kebakaran besar yang tiba-tiba terjadi menyebabkan seluruh jerih payah keluarga Reed selama bertahun-tahun, disertai nyawa 150 orang di situ habis terbakar. Awalnya, hal ini menyebabkan banyak gosip beredar di Giant. Rakyat kelas menengah, kelas atas, bahkan sampai rakyat biasa di seluruh Giant pun dikagetkan akan hal ini. Harry dan Haley juga sudah mendengar tentang masalah ini di awal. Orang biasa mungkin hanya mengira itu adalah kebakaran besar. Tetapi orang-orang seperti mereka ini sebaliknya tahu, pasti ada petunjuk di balik semua ini. Tuan muda, masalah keluarga Reed adalah sensasi yang sangat besar saat itu. Saya kira semua orang dari keluarga Reed sudah. Haley tampak terkejut. Sungguh tidak disangka. Seandainya orang-orang di belakang layar itu tahu Anda masih hidup, mereka pasti akan sangat terkejut. Betul sekali. Harry berkata. Tuan muda, banyak orang yang tahu kalau 80% dari perusahaan keluarga Reed jatuh ke tangan keluarga Barnes di Giant. Sedangkan 15%-nya masuk rekening keluarga Don karena ada hubungannya dengan mereka. Lalu sisanya dimakan oleh banyak perusahaan serta keluarga. Maka dari itu, aku curiga masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Barnes. Ivan berkata. Hanya saja, sampai saat ini, aku masih tidak terlalu yakin, karena ada banyak hal yang janggal. Benar. Haley mengangguk. Keluarga Barnes selalu menjadi raja di Giant. Keluarga Barnes yang memegang keputusan akhir di seluruh Giant. Kalau demi kekayaan keluarga Reed, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena kekayaan yang disediakan keluarga bangsawan untuk raja kota Giant setiap tahunnya sudah cukup.
Selain itu, ditambah dengan industri keluarga Barnes sendiri, bahkan dari 20 tahun yang lalu saja bernilai puluhan kali keluarga Reed. Apalagi, kalau hanya demi harta kekayaan keluarga Reed, tidak harus sampai membunuh orang. Kalau keluarga Barnes menggunakan cara seperti itu, berdasarkan situasi keluarga Reed pada saat itu, paling lama hanya dalam setengah tahun semuanya sudah bisa dikuasai. Meskipun Haley sudah bertahun-tahun tidak melintasi pusat perbelanjaan dan hanya bertanggung jawab atas mengarahkan keluarga. Sebagai kepala keluarga Mack, dia juga memimpin keluarga Mack ke dalam keluarga bangsawan. Ketika dia masih muda, dia juga merupakan seorang elite di pusat perbelanjaan. Bahkan orang-orang kaya dan pedagang yang berbisnis itu jauh lebih buruk daripada Raja Kota Giant. Jangan ungkit keluarga Reed pada saat itu. Bahkan kalau keluarga Mack, keluarga Simon, serta keluarga Hasara yang sekarang bersatu untuk menyerang keluarga Barnes, fondasi keluarga Barnes tidak akan tergoyahkan. Haley menambahkan. Karena keluarga Barnes mewakili kerajaan Dragonfire di Giant, melawan keluarga Barnes sama saja artinya dengan melawan petinggi kerajaan Dragonfire. Meskipun keluarga bangsawan kuat dan ingin mengguncang prestis kerajaan, masih tetap sulit untuk bisa naik hingga ke puncak. Maka dari itu, kalau demi kekayaan, keluarga Barnes tidak perlu sekejam itu. Tapi kalau bukan karena kekayaan, ini makin tidak masuk akal. Kalau bukan demi harta, kenapa masih harus menelan kekayaan keluarga Reed seseraka itu? Ivan berkata. Semuanya sangat tidak masuk akal. Ini juga alasan kenapa aku mau kalian menyelidikinya. Setidaknya keluarga kami yakni keluarga Simon, keluarga Mack, serta keluarga Hasara tidak akan bisa. Harry pun berkata lagi. Kejadian 20 tahun silam pasti akan rumit untuk diselidiki, tapi bukannya tidak mungkin untuk menyelidikinya. Pasti ada berkas yang tersimpan di arsip Giant. Beberapa pelayan dan pekerja telah meninggalkan keluarga Reed bahkan pasti sudah pernah diselidiki. Segala sesuatu yang dilakukan tidak mungkin tidak ada yang tersisa. Kita pasti bisa menemukan petunjuk. Haley berkata. Benar. Kak Simon dan aku memiliki pemikiran yang sama. Baiklah, kalian atur saja. Ivan berhenti sebentar dan berkata. Selain itu, bantu aku mengamati keberadaan Gregory. Kalau kalian menemukannya, segera beritahu aku. Tuan muda, meskipun Anda sangat kuat, saya masih mau menasihati Anda sedikit. Wajah Haley membeku, khawatir Ivan akan bertindak impulsif. Keluarga Barnes, tidak bisa Anda guncangkan semudah itu. Kalau Anda ingin menyerang keluarga Barnes, akan berdampak sangat besar, seluruh Giant dapat berubah dalam sekejap. Tenang saja. Tentu saja Ivan tahu bahwa menyerang keluarga Barnes akan memengaruhi seluruh pola Giant dan berdampak besar. Ini juga alasan mengapa dia tidak langsung bertemu Gregory meski dia memiliki Mari sebagai senjata terakhirnya. Giant tidak lebih baik dari kerajaan Ayam Nia. Dia menghancurkan balai dewa kerajaan Ayam Nia, bahkan mendapat dukungan dari kerajaan Dragonfire. Dan lagi, kalau dia menyerang keluarga Barnes, dilihat dari aspek tertentu, sama artinya dengan melawan kerajaan Dragonfire. Bagaimanapun, leluhur keluarga Barnes juga sudah berkontribusi pada bagian negara ini. Dia berkata dengan tenang. Aku tidak akan gegabah. Hanya saja, ada beberapa hal yang bisa aku ketahui lebih cepat kalau aku bertemu dengannya secara langsung dibandingkan menyelidikinya. Dalam beberapa hari terakhir, Ivan tidak percaya kalau Gregory tidak tahu apa-apa tentang kemunculannya di Giant. Orang besar seperti Gregory mungkin sudah lama mengetahui identitas aslinya. Terlebih lagi, terakhir kali mereka bertemu, perihal keluarga Simon, Ivan merasa Gregory terus meliriknya. Termasuk orang di sisinya yang menyembunyikan rahasia itu. Bahkan sangat terang-terangan menatapnya dalam waktu lama. Jika ingin tahu tentang urusan keluarga Reed sesegera mungkin, titik masuk tercepat adalah melalui Gregory. Tentu saja. Alasan lain adalah kekuatan mereka sendiri. Ivan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatannya ini juga membuatnya percaya diri. Tidak perlu bicarakan yang lain, setidaknya setelah bertemu Raja Kota Giant, dia mampu meloloskan diri dengan mudah. Sudah tengah malam ketika segala sesuatunya selesai diatur. Ivan belum kembali, melainkan menemukan taman untuk melanjutkan kultivasi. Dia baru kembali di pagi hari untuk menemani keluarganya sarapan. Meskipun tidak tinggal di villa yang sama dengan ibu, mertuanya, Lia dan pamannya, semua orang makan bersama dengan bahagia, tenang, serta damai. Setelah sarapan, beberapa dari mereka pergi bekerja. Sementara ibunya pergi mencari tanah di area villa dan mulai bersiap bercocok tanam. Menurutnya, sayuran yang ditanam sendiri lebih sehat dan lebih meyakinkan. Ivan pun tidak berniat menghentikannya. Di dalam villa. Untuk sementara hanya Ivan dan Cassie yang tersisa di situ. Begitu semua orang pergi, Cassie duduk di pangkuan Ivan dan mulai menggodanya dengan nakal. Dia berkata dengan sangat bergairah. Pria nakal, sudah lama tidak bertemu, apa kamu rindu padaku? Menurutmu? Alis Ivan agak naik. Dia sudah memberitahuku. Sekian lama tidak bertemu, dua orang ini langsung dimabuk cinta. Suasana pun menjadi hening. Matahari pagi pun terbit. Di dalam villa, terdengar lantunan melodi yang berbeda dari biasanya. Oh, kenapa kamu melupakan hal sepenting ini? Di luar gerbang villa kedamaian surga, Ellen yang baru saja turun dari mobil menepuk dahinya dengan kesal. Dia tiba-tiba teringat jika dokumen penting untuk rapat tertinggal di rumah. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pulang. Dia keluar dari mobil dan tiba di depan pintu villa lalu memindai wajahnya sebagai akses masuk. Segera, pintu gerbang terbuka. Dalam seketika, suasana berubah menjadi hening.